Tangkal serangan Rusia, Amerika Serikat tambah pasukan perkuat sisi tenggara Eropa. Amerika Serikat mulai ketar-ketir menanggapi serangan Rusia. Amerika Serikat merotasi pasukan di Eropa menyusul penarikan 11.900 tentara mereka dari Jerman. Tujuan utama dari rotasi itu adalah untuk memperkuat sisi tenggara NATO di dekat Laut Hitam. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengatakan militer negeri Waxam akan merelokasi pasukan dan skuadron jet tempur dari Jerman ke Italia dan lebih banyak rotasi unit lapis baja Striker ke wilayah Laut Hitam. Rotasi ini fokus pada potensi ancaman ke Eropa, Tenggara, dan juga Rusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pencegahan dan meyakinkan sekutu di sepanjang sisi Tenggara NATO, kata Esper. Peningkatan pencegahan dengan menambahkan pasukan Amerika Serikat di kawasan Laut Hitam. Esper merujuk percaplokan Rusia atas semenanjung Crimea yang diklaim Ukraina pada tahun 2014 lalu. Menurut Esper, beberapa unit pasukan Amerika Serikat juga bisa rotasi ke Polandia dan negara-negara Baltik jika negara-negara tersebut mencapai kesepakatan akhir dengan Washington mengenai ide pemindahan tersebut. Perubahan-perubahan ini tidak diragukan lagi akan mencapai prinsip-prinsip inti meningkatkan penangkalan Amerika Serikat dan NATO terhadap Rusia, memperkuat NATO, meyakinkan sekutu, dan meningkatkan fleksibilitas strategi Amerika Serikat, ujar Esper. Menentang upaya Rusia. Sebelumnya, Amerika Serikat bergabung dengan Lithuania, Latvia, dan Estonia menentang upaya Rusia untuk menulis ulang sejarah setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan negara-negara Baltik telah menyetujui aneksasi mereka oleh Uni Soviet pada tahun 1940. Kami menentang keras segala upaya Rusia untuk menulis ulang sejarah guna membenarkan pendudukan dan pencaplokan negara-negara Baltik pada tahun 1940 oleh Uni Soviet, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Lithuania, Latvia, dan Estonia pada Kamis 23 Juli seperti dikutip dari Reuters. Pernyataan itu menandai peringatan ke-80 deklarasi 1940 oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Summer Welles saat itu yang mengecam pencaplokan Soviet atas Lithuania, Latvia, dan juga Estonia. Kementerian Luar Negeri Estonia mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Rusia untuk memprotes pernyataan Putin baru-baru ini yang berusaha menggambarkan pendudukan Estonia dan pencaplokannya oleh Uni Soviet adalah sah. Rusia berusaha memberi kesan bahwa legitimasi dapat lahir dengan ancaman senjata. Penindasan dengan kesepakatan bersama ini sangat sinis, kata Menteri Luar Negeri Estonia Urmas Reinsalu dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters. Bulan lalu Putin menulis bahwa memasukkan Lithuania, Latvia, dan Estonia ke dalam Uni Soviet dilaksanakan berdasarkan kontrak dengan persetujuan dari otoritas terpilih. Ini sejalan dengan hukum internasional dan negara pada waktu itu, sebut Putin dalam artikel untuk majalah The National Interest terbitan Amerika Serikat. Sementara itu, tensinya tinggi dengan Rusia, Amerika Serikat akan tarik 11.900 pasukan dari Jerman. Amerika Serikat menarik 11.900 pasukan dari Jerman. Pernyataan tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada Rabu, 29 Juli 2020. Sebagian di antaranya akan diterjunkan ke Italia dan Belgia dalam rencana penarikan dan relokasi posisi yang mungkin akan dimulai dalam beberapa pekan tersebut.
Amerika Serikat akan memulangkan 6.400 tentaranya. Sementara itu, sekitar 5.600 personel akan disebar ke beberapa negara anggota NATO. Dengan ditariknya sejumlah pasukan dari Jerman, kini kehadiran tentara Amerika Serikat di Jerman tersisa 24.000 personel, sebagaimana dilansir dari The Defense Post. Esper mengatakan tujuan utama dari rotasi tersebut adalah untuk memperkuat sisi tetangga NATO di dekat Laut Hitam. Selain itu, Esper menambahkan pemindahan beberapa pasukan ke Belgia juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dengan NATO. Beberapa personel juga kemungkinan bisa ditugaskan ke Polandia dan negara-negara Baltik jika negara-negara tersebut mencapai kesepakatan akhir dengan Amerika Serikat. Perubahan ini tidak diragukan lagi adalah untuk mencapai prinsip-prinsip inti bagi Amerika Serikat dan NATO untuk mencegah ancaman dari Rusia, memperkuat NATO dan meningkatkan fleksibilitas Amerika Serikat, kata Esper. Langkah tersebut juga dapat memiliki dampak ekonomi dan strategis yang signifikan di Jerman, di mana puluhan ribu tentara Amerika Serikat telah ditempatkan di sana sejak Perang Dunia II berakhir. Esper mengatakan langkah itu sudah lama dibahas dan bukan karena ketidakbahagiaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas hubungan Amerika Serikat dengan Jerman. Dia menuturkan relokasi pasukan difokuskan atas potensi ancaman di Eropa Tenggara dari Rusia. Rusia dituduh sangat ambisius atas aksi pencaplokan dan aneksasinya terhadap Crimea dan juga Ukraina. Amerika Serikat disebut juga memindahkan banyak unit kendaraan lapis baja Stryker ke wilayah Laut Hitam dan memindahkan skuadron jet tempur ke Italia. Sementara itu, Rusia demonstrasikan sistem peluncur roket Heavy Flamethrower. Sistem roket artileri jarak pendek dengan sasis tank yang disebut Heavy Flamethrower yang dipamerkan kepada pelanggan asing minggu lalu. Sistem artileri yang menembakkan rentetan roket dari jarak dekat ini mampu memberikan dukungan tembakan kepada pasukan darat. Sistem ini telah dikerahkan dan memberikan keuntungan besar pada operasi Rusia di Timur Tengah. Igor Lobov, Direktur Jenderal Pengembangan dan juga produsen sistem TOS-1A mengatakan, sasis tank memberikan kru mobilitas dan perlindungan yang tinggi dan juga memungkinkan untuk dengan cepat berpindah ke posisi penembakan yang diperlukan dan beroperasi di zona kontak tembakan langsung dengan musuh yang tidak bisa dilakukan oleh sistem artileri lain. Demonstrasi sistem penyembur api berat TOS-1A kepada pelanggan asing dilakukan di Nizhny Tagil Institute of Metal Testing. Sistem TOS-1A menyelesaikan semua tugasnya, pengamatan visual, dan analis data secara cepat membuktikan kinerja dan kendala menyasar target pada berbagai jarak yang berbeda, kata perusahaan. Sistem penyembur api berat TOS-1A adalah unik untuk pasar senjata dunia, satu-satunya senjata pendukung tembakan jarak dekat yang mematikan di dunia. Peralatan seperti ini tidak diproduksi dimanapun di dunia kecuali di Rusia, dan kami bangga menunjukkannya kepada mitra asing kami. Sistem ini telah berulang kali menunjukkan kemampuannya yang mengesankan untuk menghancurkan kelompok-kelompok militan dan berlindung dengan baik dalam kondisi pertempuran nyata di Timur Tengah. Karena kinerjanya yang tak tertandingi, TOS-1A tetap menjadi 5 produk senjata teratas yang dipasok oleh Rosoboronek Export kepada pasukan darat pelanggan, kata Alexander, Direktur Jenderal Rosoboronek Export. Sistem penyembur flamethrower atau flamethrower TOS-1A sudah beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia, tidak seperti semua multiple rocket launchers yang ada saat ini. Hanya kendaraan peluncur BM-1 dari sistem TOS-1A yang memiliki perlindungan tertingkat tank atau setingkat tank berat dan jarak tembak minimum 600 meter. Dapat melakukan misi tempur di tepi dengan area pertempuran dalam waktu yang sangat singkat namun kebal dari tembakan musuh. Semua sistem peluncur roket MRL lainnya memang memiliki jarak tembak yang lebih jauh namun beroperasi pada jarak yang cukup jauh dari garis depan pertempuran.
TOS-1A beroperasi di dalam formasi tempur pasukan darat yang mengurangi waktu penargetan dan meningkatkan efisiensi pengendalian tembakan. Sistem ini mampu memberikan tembakan tidak langsung dan langsung pada target yang terlihat segera setelah dideteksi. Kendaraan peluncur BM-1 adalah 24 tabung peluncur 220 mm yang dipasang pada sistem tank broda pantai atau broda rantai. Peluncur menembakkan roket tanpa arah yang dikembangkan oleh Genishev NPO CPLEV. Dilengkapi dengan hulu ledak termobarik yang mampu menghancurkan posisi musuh yang sangat terlindungi, termasuk di dalam banteng atau di dalam benteng, dengan saran minimal dan langsung disalvo penuh yang berlangsung hanya beberapa detik dan mampu menghancurkan pasukan musuh di atas area seluas 40.000 meter persegi.